perkenalkan, nama saya Dika Darmaji, I04190024. Nama saya Andriel Muhammad Naufal, I04190015. Saya Dimas Luan Tegar, I04190026. Nama saya Hanifah Delviera, NIM INO 419037. Baik, saya Andriel Muhammad Naufal. Saya akan menjelaskan tentang chapter 3.1 atau Introduction of Mechanical System. Sistem satuan. Pada sebagian besar perhitungan matematika, biasanya menggunakan sistem satuan internasional atau satuan SI dan satuan British Engineering System. Satuan internasional adalah satuan metrik yang dimodifikasi, yang berbeda dengan metrik absolut dan metrik gravitasi. Perbedaannya ditujukan pada tabel di samping. Baik. Bisa dilihat di sini, ini ada meter pada SI, meter pada MKS, dan sentimeter pada CGS. Pada dasarnya, SI menggunakan satuan MKS atau meter, kilogram, dan second. Di sini pada British ada feet, pound, dan second pada satuan utamanya. Mass atau massa. Massa dari sebuah benda adalah kuantitas sesuatu yang ada di dalamnya, di mana hal inilah yang menyebabkan gaya dapat diaplikasikan ke suatu benda. Massa yang berinteraksi dengan gaya gravitasi disebut berat, di mana kita menontekskan berat dengan M sama dengan W per G, di mana G adalah percepatan gravitasi. Satuan massa dapat dilihat di gambar 3.1. Massa biasanya dinotaskan dalam satuan kilogram atau gram. Force atau gaya. Force atau gaya merupakan sesuatu yang menyebabkan perubahan terhadap bodi atau benda. Tempat gaya, di mana tempat gaya itu bekerja. Ada dua jenis gaya, yaitu contact force dan field force. Di mana 1 Newton gaya sama dengan 1 kg meter per second. Satuan gaya juga dapat dilihat pada tabel 3.1 yang sudah saya perlihatkan sebelumnya. Conversion table. Pada dunia matematik atau dunia engineering terdapat dua sistem, yaitu SI dan British. Maka dari itu terdapat conversion table ini. Pada conversion table ini kita dapat melihat satuan-satuan yang umum digunakan, seperti di sini ada 1 meter sama dengan 1 cm, 1 feet sama dengan 12 inch, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan chapter 32, yaitu Mechanical Elements. Jadi, Mechanical Element itu adalah elemen mekanik, dan semua sistem mekanik terdiri dari beberapa elemen mekanik. Ada 3 elemen dasar pada sistem mekanik, yaitu pertama elemen inersia, kedua elemen spring atau pegas, dan ketiga ada elemen damper atau redaman. Yang pertama adalah elemen inersia. Nah, elemen inersia yang dimaksud di sini yaitu massa dan momen inersia. Inersia juga bisa didefinisikan sebagai kekuatan untuk mengubah percepatan. Ada pula rumus massa dan momen inersia di bawah ini. Kemudian selanjutnya elemen spring atau pegas. Pegas linier adalah elemen mekanis yang dapat dibentuk oleh gaya atau torsi eksternal sedemikian rupa sehingga deformasi berbanding lurus dengan gaya atau torsi yang diterapkan pada elemen. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar 31A yang sebelah kiri itu digambarkan sebagai gerak translasi dari pegas. Nah, panjang asli dari pegasnya itu X, dan pegas dipasang pada salah satu ujung dan ujung lainnya bergerak bebas. Ketika diberikan gaya F kecil pada ujung bebas, maka pegas akan memanjang dan elongasi dari pegas itu adalah X. Gaya yang muncul pada pegas sebanding dengan X dan diberikan oleh rumus 31, yaitu F sama dengan Kx, di mana K adalah konstanta proporsionalitas yang disebut dengan konstanta pegas. Nah, dimensi konstanta pegas K adalah gaya perpindahan. Pada gaya pegas F ini, F di rumus 31 itu berlawanan dengan gaya F kecil yang bekerja pada titik P. Kemudian selanjutnya pada gambar 31B itu menunjukkan kasus di mana kedua ujungnya itu bisa bergerak bebas, dilambangkan dengan titik P dan Q. Nah, pegas itu ditarik oleh gaya F pada arah yang berlawanan, tapi gaya dan besarannya sama.
Panjang dari pegas itu sendiri adalah X dan perpanjangan bebasnya itu X1 min X2. Bisa kita lihat rumusnya di 32 ini. F sama dengan K dalam kurung X1 min X2. Nah, di titik P, gaya pegas F itu bekerja ke kiri, dan di titik Q, gaya F bekerja ke kanan. Perlu diperhatikan bahwa perpindahan X1 dan X2 itu diukurnya relatif terhadap kerangka dan acuan yang sama. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya, yaitu ada gerak pegas translasi. Nah, pada gambar 32A ini, gerak pegas translasi yang salah satu ujungnya tidak bergerak atau tetap, dan torsi T ini diterapkan pada ujung lainnya. Perpindahan sudut ujung bebas adalah theta, dapat dilihat di sini, dan torsi T itu timbul pada pegas puntir, dapat dilihat pada rumus 33, T sama dengan K theta. Pada ujung bebas ini, torsi bekerja pada pegas torsi dalam arah yang berlawanan dengan torsi yang diterapkan di T. Kemudian bisa dilihat di gambar 32B, untuk pegas puntir di gambar sebelah ini, itu torsinya besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, dan diterapkan pada ujung pegas masing-masing kanan dan kiri. Dalam hal ini, torsi T itu yang bekerja, rumusnya ada di bawah ini, yaitu rumus 34. T sama dengan K dalam kurung θ1 min θ2. Nah, di setiap ujung torsi pegas ini bekerja pada arah yang berlawanan dengan torsi yang diterapkan pada ujung lainnya. Dimensi konstanta pegas puntir K adalah torsi per perpindahan sudut, di mana perpindahan sudut diukur dalam radian. Kemudian bisa kita lanjut pada gambar 33. Nah, gambar 33 ini adalah pegas linear dan non-linear karakteristik dari masing-masingnya. Pegas itu ketika direnggangkan akan tercapai suatu titik di mana dia gaya persatuan perpindahannya akan berubah dan menjadi pegas non-linear. Nah, jika pegas itu direnggangkan lebih jauh lagi, maka akan tercapai suatu titik di mana materialnya itu akan pecah atau luluh. Nah, karena itu untuk pegas praktis, asumsi linearitasnya mungkin baik hanya untuk perpindahan bersih yang relatif kecil. Nah, untuk pegas linear, konstanta pegas K dapat didefinisikan sebagai berikut, sebagai rumus di bawah ini. Konstanta pegas itu menunjukkan kekakuan. Nilai K yang besar sesuai dengan pegas yang keras, dan nilai K yang kecil itu adalah pegas yang lunak. Kebalikan dari konstanta pegas K disebut kapasitansi mekanik, atau biasa disebut C. Nah, rumusnya itu adalah C sama dengan 1/K. Kapasitansi mekanik ini menunjukkan kelembutan pegas. Kemudian selanjutnya ada elemen damper atau redaman. Nah, peredam adalah elemen mekanis yang membuang energi dalam bentuk panas alih-alih menyimpannya. Dapat kita lihat pada gambar 34A, menunjukkan diagram skema dari peredam translasi atau despot. Ini terdiri dari piston dan silinder yang berisi minyak. Setiap gerakan relatif antara batang piston dan silinder dilawan oleh oli. Nah, oli itu harus mengalir di sekitar piston atau melalui lubang yang disediakan pada piston dari satu sisi ke sisi lainnya. Pada dasarnya, peredam itu menyerap energi, dan energi itu dihamburkan sebagai panas yang akan mengalir ke lingkungan. Nah, masih pada gambar 34A, di sini gaya F yang diterapkan pada ujung peredam translasi berada pada garis yang sama dan besarannya sama, tetapi arahnya itu berlawanan. Kecepatan ujung-ujung peredam adalah x.1 dan x.2. Kecepatan x.1 dan x.2 ini diambil relatif terhadap kerangka acuan yang sama. Dalam peredam ini, gaya redaman F yang timbul di dalamnya sebanding dengan perbedaan kecepatan x.1 dan x.2 dari ujung-ujungnya. Bisa kita lihat pada rumus 35. F sama dengan B, x1 min x2 sama dengan bx. Nah, ini di mana X itu sama dengan X1 min X2 dan konstanta proporsionalitas B yang menghubungkan gaya redaman F dan perbedaan kecepatan disebut dengan koefisien gerak viskos atau konstanta gesekan viskos.
Nah, dimensi dari B ini adalah gaya per percepatan. Oh, maaf, gaya per kecepatan. Dan perhatikan bahwa posisi awal kedua ujung peredam itu tidak muncul dalam persamaan. Untuk peredam torsi yang di sebelahnya, pada gambar 34B, torsi T yang diterapkan pada ujung peredam itu besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Dan kecepatan sudut ujung-ujungnya adalah θ1 dan θ2. Mereka diambil relatif terhadap kerangka acuan yang sama. Nah, jika torsi redaman yang timbul dalam peredam sebanding dengan perbedaan kecepatan sudutnya, maka bisa ditulis dalam rumus 36 ini, T sama dengan B θ1 min θ2 sama dengan B θ, di mana tidak seperti dengan kasus translasi, θ sama dengan θ1 min θ2 dan kosasa proporsionalitas B itu menghubungkan torsi redaman T dengan perbedaan kecepatan sudut θ, atau biasa disebut koefisien gerak viskos. Dan di sini dimensi B itu adalah torsi per kecepatan sudut. Dapat diperhatikan bahwa posisi sudut awal kedua ujung peredam tidak muncul dalam persamaan juga, seperti pada 34A. Nah, peredam ini adalah elemen yang memberikan hambatan dalam gerakan mekanis, dan dengan demikian efeknya pada perilaku dinamis dan sistem mekanis mirip dengan resistor listrik pada perilaku dinamis sistem kelistrikan. Akibatnya itu peredam sering juga disebut dengan elemen resistensi mekanik dan koefisien gesekan kental dari sebagai resistansi mekanik. Selanjutnya ada non-linear friction atau gesekan non-linear. Nah, gesekan yang mengikuti hukum linear itu disebut gesekan linear, sedangkan gesekan yang tidak mengikuti hukum linear disebut gesekan non-linear. Nah, contoh gesekan non-linear termasuk gesekan statis, gesekan geser, dan gesekan hukum kuadrat. Gesekan hukum kuadrat terjadi ketika benda padat bergerak dalam media fluida. Bisa dilihat pada gambar 35 ini. Itu dia menunjukkan bahwa kurva karakteristik dari gesekan hukum kuadrat, tapi di sini kita nggak bahas lebih lanjut, cukup di sini saja. Next. Oke, selanjutnya adalah mathematical modeling of mechanical system. Jadi kita akan bertemu dengan beberapa model matematika yang digunakan pada suatu sistem mekanik. Itu kita udah pernah menemukannya, atau kita udah pernah temui atau akan kita temui ke depannya. Oke, yang pertama ada rigid body. Jadi kalau rigid body itu pengertiannya suatu benda bila dikenai suatu gaya dari luar, benda itu tidak akan berubah bentuk. Itu makanya disebut jadi rigid body. Meskipun ada perubahan yang terjadi, itu sangat kecil sekali dan bisa kita abaikan. Ya, terus yang kedua ada Newton's Law. Newton's Law yang kita tahu itu hukum Newton itu ada 3. Yang pertama itu berkaitan dengan kekalahan momentum, terus yang kedua berkaitan dengan gaya percepatan untuk benda yang translasi, terus yang keduanya itu ada torsi kecepatan sudut untuk benda yang berotasi, dan yang terakhir ada hukum Newton 3, itu tuh berkaitan dengan aksi dan reaksi. Lalu ada hukum Newton kedua tentang translasi motion, itu rumusnya adalah acceleration sama dengan force per mass. Oke, atau percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Nah, jika suatu benda dikenai gaya, maka gaya tersebut akan berbanding lurus dengan akselerasi yang terjadi. Oke, kalau semisal ada banyak gaya yang terjadi pada suatu benda, itu rumusnya jadi sigma F sama dengan M per A. Nah, untuk yang second law itu ada second law yang selanjutnya itu rotational motion, yang mana rumusnya itu torsi sama dengan momen inersia dikali angular acceleration. Oke, terus selanjutnya ada torsi. Torsi itu adalah perkalian dari gaya dengan jarak tegak lurus antara titik rotasi dan garis gaya bekerja. Rumusnya torsi sama dengan F dikali L. Jadi kalau torsi itu gaya yang bekerja pada benda itu harus tegak lurus dengan L-nya ini atau panjang dari benda tersebut. Oke, lalu selanjutnya ada momen inersia. Nah, untuk momen inersia sendiri itu rumusnya adalah J integral R kuadrat dm dengan keterangan
dm itu elemen dari massa, terus r itu jarak sumbu ke dm. Lalu di sebelah sini ada tabel commonly, maksudnya tabel yang biasa, tabel rumus momen inersia yang biasa kita temukan. Oke, yang pertama ini ada momen inersia dari suatu piringan. Di sini rumusnya J sama dengan setengah mr kuadrat. Lalu yang kedua ada silinder, solid cylinder. Itu rumusnya setengah mr kuadrat juga. Dan yang terakhir ada hollow cylinder atau silinder yang tengah-tengahnya bolong. Jadi dia itu rumusnya setengah m r besar kuadrat plus r kuadrat dengan r besarnya itu jari-jari luar dari titik tengah ke jari-jari luar, sedangkan r kecilnya itu dari titik dia itu di jari-jari terdalam. Ini bisa dilihat di gambar. Oke, selanjutnya ada momen inersia about an axis other than geometrical axis. Jadi ini kita menghitung momen inersia yang terjadi pada suatu benda terhadap dua sumbu. Oke, di sini ada sumbu C aksen dan X aksen. Nah, nih consider the system show in figure 3/7 where homogeneous cylinder punya massa M dan radius R, terus berputar pada suatu flat surface, itu permukaan yang datar. Terus kita disuruh menemukan momen inersianya. Nah, of the cylinder about its line of contact axis x axis with the surface. Jadi kontak dari silinder dan surface-nya ini diperhitungkan. Oke, jadi yang pertama kita cari the moment of inertia dari silinder terhadap axis sisi aksen itu ada momen inersia sama dengan sin r kuadrat. Lalu untuk momen inersia yang pada axis x aksen itu rumusnya mr kuadrat. Jadi momen inersia dari kasus ini ialah itu tinggal ditambah aja, jadi tinggal setengah mr kuadrat plus mr kuadrat jadinya 3/2 mr kuadrat. Oke, terus next ada force response and natural response. Force response itu sendiri ada perilaku atau behavior yang ditentukan dari suatu gaya. Nah, oke, jadi kalau ditentukan oleh kondisi awalnya itu yang disebut natural response. Nah, sedangkan jangka waktu antara awal dari respon dan akhir respon disebut transient period. Terus setelah respon tersebut tersebar amat kecil, kondisi tersebut disebut steady state. Lalu yang kedua ada yang namanya rotational system. Oke, jadi ini ada suatu gambar rotasi, sebuah rotational system dengan asumsi T sama dengan 0, lalu ada omega. Ini initial condition-nya. Nah, terus kita mengaplikasikan Newton second law. Nah, jadi didapat seperti ini. Jadi W turunan pertama sama dengan min BW. Terus ini seperti inisial kondisinya W dalam kurung 0 sama dengan W0. Nah, atau W ini dipindah ke kiri jadi sama dengan 0. Oke, jadi hasil hitungan ini itu kita dapat berdasarkan dari Newton second law atau hukum kedua Newton. Selanjutnya ada spring mesh system. Oke, dengan hukum Newton 2 maka dinyatakan sebagai berikut. Jadi jika benda ini jika massa ini itu menarik, jadi massa ini akan menarik spring ke bawah sehingga terjadi pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang itu kita dituliskan dengan Y sama dengan X plus statis deflection. Oke, terus dengan hukum Newton 2 itu bisa ditulis seperti ini. M Y turunan kedua sama dengan sigma force atau jadi M Y turunan kedua sama dengan min KY plus MG, atau atau bentuknya bisa jadi seperti ini, M Y turunan kedua plus KY sama dengan MG. Nah, untuk Y-nya sendiri itu sudah ada di sini, jadi tinggal disubstitusikan. Nah, ini jadinya seperti ini, MX turunan kedua sama dengan MX turunan kedua plus K dalam kurung X plus statis deflection sama dengan MG. Nah, jika K statis deflection sama dengan MG, maka persamaan dapat disederhanakan. Jadi ini bisa dicoret karena nilainya sama.
Jadinya mx turunan kedua plus kx. Seperti itu. Terus, nah di sini ada free vibration. Oke, gerakan yang terjadi secara berkala. Jadi kalau semisal suatu benda ini itu masanya ditarik dan dia akan menyebabkan suatu getaran. Nah, getaran tersebut akan terjadi secara berkala sehingga disebut sebagai free vibration. Oke, nah di sini diasumsikan dengan initial condition adanya x dalam kurung 0 dan x turunan pertama 0. Oke, untuk mencari persamaannya kita dapat menggunakan rumus mx turunan kedua plus kx sama dengan 0. Oke, menggunakan persamaan yang tadi kita dapatkan. Lalu dengan persamaan ini cara pengerjaannya itu ditransformasi Laplace kedua sisinya sehingga didapatkan seperti ini. Lalu tinggal substitusi initial condition. Setelah disubstitusi initial condition maka jadi seperti ini. Initial condition itu yang tadi. Nah, untuk kita dapat persamaan terhadap waktu yaitu x dalam kurung t sama dengan x0 cos akar k per m kali t. Nah, untuk periodenya sendiri rumusnya 2pi per akar km. Akar k per m. Ini satuannya second. Terus untuk frekuensinya sendiri itu satuannya hertz dengan rumus 1 per t atau akar k per m dibagi 2pi. Untuk natural frekuensi sendiri rumusnya omega n sama dengan 2pi fn akar k per m radian per second. Nah, untuk experimental determination of moment inertia. Jadi untuk menghitung momen inersia benda tegar yang memiliki bentuk yang sangat rumit atau bahkan bisa dibilang sulit atau bahkan mustahil. Jadi ada bidang momen inersia yaitu punya bentuk yang sangat rumit. Maka dari itu diperlukan determination atau experimental determination untuk menghitung momen inersia tersebut. Oke. Nah, jadi persamaan gerak dari sistem ini itu J theta turunan kedua ditambah K theta sama dengan 0. Seperti ini, atau bisa ditulis theta turunan kedua plus K per J theta sama dengan 0. Nah, natural frekuensinya itu omega n sama dengan akar K per J, terus periode getarnya T sama dengan 2pi per omega n sama dengan 2pi. Omega n tinggal dimasukin aja, terus momen inersianya dapat dihitung sebagai momen inersia sama dengan KT kuadrat per 4pi kuadrat. Jadi untuk ini kayak gitu. Ini sekali lagi, jadi untuk menghitung momen inersia pada suatu benda yang memiliki bentuk sangat rumit dipahami, itu diperlukan experimental determination. Jadi diperlukan perhitungan yang terus-menerus. Terus yang terakhir ada spring mass damper system. Oke, jadi untuk ini sendiri di sini ada gambar yang mewakili spring mass damper system itu. Ini ada springnya di sini, ini ada damper, di sini ada mass, di sini diberi gaya X. Oke, terus selanjutnya, jadi jika redamannya ringan, misalnya nih masanya itu kita tarik ke bawah, lalu terus redamannya itu ringan, maka terjadi vibrasi. Tapi vibrasinya itu ya terjadi, maka bisa disebut sebagai underdamped. Nah, lawannya, jika redamannya berat, gerakan getaran itu tidak akan terjadi. Jadi, kayak semisal, kayak semisal shock breaker motor. Kalau ditekan secara perlahan, itu dia akan terjadi getaran. Nah, itu disebut underdamped. Tapi kalau tiba-tiba ditekan kayak gitu, maka itu nggak akan terjadi getaran. Makanya itu disebut overdamped gitu. Buat bedanya kayak gitu. Lalu selanjutnya, nah getaran bebas atau gerakan bebas akan berkurang seiring waktu karena adanya peredam. Getaran bebas ini disebut gerak transien. Jadi ya getarannya lama-lama akan menghilang atau berkurang itu karena adanya peredam. Oke, di gambar ini itu ada 3 gaya yang bekerja pada massa, yaitu ada gaya pegas, gaya redaman atau gaya damper, dan gaya gravitasi yang bekerja.
Oke, seperti disebutkan sebelumnya, jika kita mengukur perpindahan massa dari posisi keseimbangan statis, gaya gravitasi itu bisa diabaikan. Jadi dengan mengukur perpindahan X dari posisi statis, maka memperoleh persamaan gerak M X turunan kedua sama dengan sigma force sama dengan min KX min B X turunan pertama, atau M X turunan kedua plus B X turunan pertama plus KX sama dengan 0. Oke. Untuk mechanical modeling system cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi pada subbab 3.4 kali ini akan membahas tentang kerja, energi, dan daya. Jika suatu usaha dianggap sebagai ukuran usaha, maka kerja adalah ukuran pencapaiannya dan energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, sedangkan daya adalah kerja persatuan waktu. Kerja dapat didefinisikan sebagai W sama dengan Fx Newton meter. Satuan dari kerja itu dapat berbeda-beda sesuai dengan satuan yang dipakai. Yang pertama ada menggunakan satuan SI. Nah, kalau memakai SI, maka 1 Newton meter sama dengan 1 Joule. Sedangkan ketika menggunakan British Engineering System, maka menggunakan 1 BF sama dengan 1,3557 Joule. Terus kemudian menggunakan CGS atau Metric Absolute System dapat didefinisikan sebagai 10⁻7 Hz sama dengan 10⁻7 dan cm atau sama dengan 1 Joule. Kemudian ada Metric Engineering Gravitational System of Unit yang dapat didefinisikan dengan 1 kg F meter, yaitu 9 per meter. 1 kg F per meter sama dengan 9.807 kali 10⁻7 dan cm sama dengan 9.807 Joule. Dan 1 Joule-nya adalah 0,0197 kg F per meter. Selanjutnya adalah energi. Energi dapat ditemukan di berbagai sumber, misalnya pada motor elektrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Satuan dari energi sama dengan satuan dari usaha, yaitu Newton meter, Joule, kCl, dan BTU. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini berarti bahwa peningkatan energi total dalam suatu sistem sama dengan input energi bersih ke sistem. Jika tidak ada peningkatan energi total, maka tidak ada input energi masuk ke sistem. Potensial energi. Perubahan energi potensial yang disimpan dalam sistem sama dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mengubah konfigurasi sistem. Potensial energi adalah usaha yang dilakukan kekuatan eksternal dan dapat dituliskan sebagai U integral dari 0 ke H mg dx sama dengan mgh. Maka energi yang disimpan dapat ditulis dengan U sama dengan integral 0 ke X f dx sama dengan integral 0x kx dx sama dengan setengah kx kuadrat. Yang hasil akhirnya adalah nilai dari X. Hasil akhir X adalah nilai dari X1 dan X2. Dan dapat diubah dengan potensial energi delta U sama dengan integral X1 ke integral X2 f dx sama dengan integral X1 ke X2 kx dx, dan dapat disederhanakan menjadi setengah kx2 kuadrat dikurangi setengah kx1 kuadrat. Dan hal ini sama juga terjadi pada pair atau spring yang mengubah potensial energi delta U dari integral delta 1 ke delta 2 TD delta sama dengan integral delta 1 ke delta 2 K delta D delta sama dengan setengah K delta 2 kuadrat dikurangi setengah K delta 1 kuadrat. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 tadi dapat disederhanakan menjadi setengah K kali dalam kurung
delta 2 kuadrat dikurangi delta 1 kuadrat. Selanjutnya ada energi kinetik. Hanya unsur inersia yang dapat menyimpan energi kinetik dalam suatu sistem mekanik. Energi kinetik in pure translation with velocity dapat ditulis menjadi T sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan energi kinetik in pure translation with angular velocity dapat ditulis menjadi T sama dengan setengah J delta kuadrat. Perubahan energi kinetik yang dapat dituliskan sebagai delta T sama dengan delta W. Nah, di sini ada integral X1 ke X2 f dx sama dengan integral T1 ke T2 f dx per dt kali dt. Dan dapat disederhanakan menjadi integral T1 ke T2 f dt. Selanjutnya dituliskan menjadi integral T1 ke T2 mv dot v dt atau sama dengan integral V1 ke V2 mv dv dan dapat ditulis menjadi setengah mv kuadrat 2 kuadrat min setengah mv1 kuadrat. Nah, yang kedua untuk energi kinetik translation yaitu sama, hanya saja diganti menjadi joule theta 2 kuadrat dikurangi joule theta 1 kuadrat. Selanjutnya ada dissipated energi yang dapat dituliskan ke persamaan delta W integral X1 ke X2 f dx sama dengan integral X1 X2 bx dx sama dengan B integral B-nya dikeluarkan lalu menjadi integral T1 T2 X dx per dt kali dt dan hasil-hasilnya adalah B integral T1 ke T2 X2 kuadrat dt. Maksudnya ada daya. Daya adalah laju waktu untuk melakukan usaha. Persamaan daya dapat ditulis menjadi dw per dt. Daya rata-rata selama waktu T2 hingga T1 dapat dihitung dengan usaha yang telah dilakukan T2 min T1 second per T2 min T1 second. Nah, yang selanjutnya ada metode energi untuk menurunkan persamaan gerak. Hal yang mendasari persamaan gerak adalah hukum kekalahan energi. Pada sistem mekanik, gesekan atau friction merupakan energi sebagai panas. Sistem yang menyebabkan gesekan tersebut adalah sistem konservatif. Sistem konservatif memiliki bentuk energi berupa energi kinetik atau potensial, atau bahkan keduanya. Karena energi yang keluar dan masuk dari sistem berupa kerja mekanik, sehingga didefinisikan sebagai delta T plus O sama dengan delta W. Jika tidak ada energi eksternal yang masuk, maka delta T plus U sama dengan 0, di mana T plus U itu konstan. Jika tidak ada gesekan atau sistem konservatif, maka T sama dengan setengah mx kuadrat dan U sama dengan setengah kx kuadrat. Selanjutnya, jika tidak ada energi eksternal yang masuk, maka T plus U sama dengan setengah mx kuadrat plus setengah kx kuadrat yang sama dengan konstan. Persamaan gerak dapat diperoleh dengan diferensiasi dari energi total, yaitu D per dt dalam kurung T plus U sama dengan mx dot x double dot plus kx x dot sama dengan mx double dot plus kx dikali dengan x dot sama dengan 0, di mana mx double dot plus kx itu sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah energi potensial sesaat adalah energi potensial sesaat dari berat elemen massa ditambah energi elastis sesaat yang tersimpan dalam pegas. U sama dengan mg x0 min x ditambah setengah k tol plus x kuadrat. mgx0 dikurangi mgx plus setengah k tol kuadrat plus k tol x plus setengah kx kuadrat yang akan disederhanakan menjadi U sama dengan U0 plus setengah kx kuadrat. Peningkatan energi total potensial disebabkan oleh peningkatan energi elastik dari pegas karena adanya deformasi dari posisi equilibrium. Ketika energi potensial maka akan diimbangi dengan turunnya energi kinetik. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada metode energi untuk menentukan natural frekuensi. Nilai natural frekuensi dapat dicari dari perhitungan energi potensial dan energi kinetik. Pada sistem konversi diketahui bahwa Tmax sama dengan Umax.
Selanjutnya, energi sistem kinetik yaitu kan T sama dengan setengah mx kuadrat. Jika kita memilih datum potensial energi U0 pada equilibrium di mana posisi awalnya adalah 0, maka energi potensial sistem itu diberikan menjadi U sama dengan setengah kx kuadrat. Dan ini adalah conventional mechanical sistemnya. Selanjutnya, jika diasumsikan bahwa sistem getaran adalah tentang equilibrium position, maka perpindahan didefinisikan sebagai X sama dengan A sin omega T, di mana A adalah amplitudo dari vibrasi tersebut. Dan akan menjadi T sama dengan setengah mx kuadrat sama dengan setengah m A kuadrat omega kuadrat dalam kurung cos omega T kuadrat. Dan U adalah setengah kx kuadrat sama dengan setengah ka kuadrat dalam kurung sin omega T kuadrat. Maka nilai maksimum dari T dan U akan dituliskan dalam T max yaitu setengah M A kuadrat omega kuadrat dan U max adalah setengah Ka kuadrat. Sehingga T max sama dengan U max dan kita akan mempunyai setengah M A kuadrat omega kuadrat itu sama dengan setengah Ka kuadrat. Dan dapat dituliskan menjadi omega sama dengan akar dari K per M. Pada bab 4.1 ini akan membahas introduction. Dan yang pertama ada transfer function. Fungsi transfer dari linear didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace output ke transformasi Laplace input dengan asumsi bahwa semua kondisi intial adalah 0. Sistem persamaan diferensial waktu invarian dituliskan dengan persamaan A0Y ditambah A1Y ditambah bla 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 ditambah A-1Y plus ANY sama dengan B0X plus B1X plus bla 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 plus BM-1X plus BMX, di mana N lebih besar sama dengan M. Selanjutnya ada comment of the transfer function. Ada beberapa komen penting yang ada dalam transfer function. Yang pertama yaitu, fungsi transfer suatu sistem adalah model matematika dari sistem tersebut, karena merupakan operasional untuk mengekspresikan persamaan diferensial yang menghubungkan variabel output dan variabel input. Fungsi transfer adalah properti dari suatu sistem itu sendiri, tidak terkait dengan besarnya dan sifat input atau fungsi penggerak. Yang ketiga, fungsi transfer mencakup unit-unit yang diperlukan untuk menghubungkan input ke output, namun itu tidak memberikan informasi apapun mengenai struktur fisik sistem. Jika fungsi transfer dari suatu sistem diketahui, keluaran atau respon dapat dipelajari untuk berbagai bentuk masukan dengan maksud untuk memahami sistem sifat sistem. Kemudian jika fungsi transfer suatu sistem tidak diketahui, fungsi tersebut dapat ditentukan secara eksperimental dengan masukan yang diketahui dan mempelajari keluaran sistem. Impulse response function. Fungsi transfer dari sistem linear time invariant, di mana GS sama dengan YS per XS, dan YS akan menjadi GS sama kali XS, di mana XS merupakan Laplace transfer input dan YS merupakan Laplace transfer output. Jika output atau respon sistem di unit impulse input ketika initial condition-nya 0, nilai dari fungsi unit impulse adalah 1, di mana YS sama dengan GS. Inverse Laplace transform atau output yang diberikan pada persamaan tersebut menghasilkan impulse respon sistem yang dituliskan menjadi Laplace GS sama dengan GT. Artinya, fungsi impulse respon GT adalah respon dari sistem linear untuk unit impulse input saat initial condition-nya 0. Dan Laplace transfer dari GT menghasilkan fungsi transfer. Sehingga fungsi transfer dan impulse respon dari sistem linear time invariant mengandung informasi yang sama mengenai sistem dinamik. Oke, selanjutnya ada materi 4.2 yaitu block diagrams. Nah, oke, kita slideshow. Annotate, terus
bukan. Nah, di sini ada block diagram. Next slide. Jadi block diagram of dynamic system itu pengertiannya adalah jadi representasi bergambar dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen sistem dan aliran sinyal dalam sistem. Jadi block diagram of dynamic system itu suatu representasi dari fungsi, oke, dan aliran sinyal. Nah, diagram tersebut menggambarkan hubungan timbal balik yang ada di antara berbagai komponen. Terus selanjutnya, dalam diagram blok, semua variabel sistem dihubungkan satu sama lain melalui blok fungsional. Nah, ini blok fungsional. Terus blok fungsional itu simbol untuk operasi matematika pada sinyal input ke blok yang menghasilkan output. Oke, terus fungsi transfer komponen dimasukkan ke dalam blok yang sesuai. Ini dia jadi input, lalu dihubungkan dengan panah. Panah juga menunjukkan arah aliran sinyal. Terus jadi dimasukkan ke dalam blok yang sesuai. Terus dengan demikian diagram tersebut menunjukkan secara eksplisit menunjukkan properti anilateral. Jadi ini inputnya arahnya ke kanan, terus masuk ke dalam blok, lalu ini outputnya arah tetap ke kanan. Terus selanjutnya, nah keuntungan dari keuntungan dari diagram blok sistem, keuntungan dari blok diagram of dynamic system itu tadi adalah kemudahan untuk membentuk diagram blok secara keseluruhan untuk seluruh sistem dengan tinggal menghubungkan blok-blok saja, tinggal menghubungkan blok-blok fungsional tadi sesuai aliran sinyalnya. Terus suatu diagram blok mengandung informasi mengenai perilaku dinamis, tapi tidak mengandung informasi mengenai konstruksi fisik sistem. Nah, sehingga terjadi banyak sistem yang berbeda dan tidak terkait dapat diwakili dengan diagram blok yang sama. Ya, jadi itu kelemahannya sendiri, terus ada keuntungannya juga. Nah, lalu di sini ada summing point. Oke. Nah, untuk summing point sendiri itu artinya jadi summing point ini yang lingkaran, terus di dalamnya ada tanda cross seperti ini. Nah, jadi itu artinya di sini ada plus sama minus, artinya dari yang ini, yang A, itu dia masuk ke dalam summing point, yang B juga masuk dalam sini, lalu outputnya ini input, lalu ini ada outputnya jadi A min B. Tuh, nah, lalu untuk branch point itu sendiri, branch point itu artinya titik yang bercabang. Jadi setelah GS ini, setelah GS itu dia akan bercabang jadi ke kanan sana dan kembali lagi ke summing point. Ini untuk branch point. Nah, lalu untuk block diagram of a closed loop system itu jadi output CS itu dia akan kembali nih di sini. Output CS itu dia akan kembali ke awal atau kembali ke titik penjumlahan gangkal. Jadi dia kembali ke titik penjumlahan. Oke, ketika kembali dia akan dibandingkan sama input RS. Nah, output CS itu lalu diperoleh dari si fungsi transfer GS ini dikali sama input blok dari ES ini. Oke, jadi fungsi GS dikali sama ES ini dapat hasil CS. Oke, lalu ini dia selanjutnya. Nah, jadi setiap sistem linear itu dapat diwakili oleh diagram blok yang terdiri dari blok, titik penjumlahan, dan titik cabang. Jadi ada namanya diagram blok itu tadi, terus ada summing point, ada branch point. Nah, ketika output tadi, ketika CS itu kembali ke titik penjumlahan, maka diperlukan konversi. Oke, itu hal yang harus kita ketahui, hal penting yang harus kita ketahui. Jadi, nah, kan ini kan dia nilai output dari GS ke CS. Itu dia nilai output. Nah, kita mau bandingkan dengan RS, yang RS itu adalah nilai input, maka dikonversi menjadi yang tadinya sinyal output menjadi nilai input, yaitu BS ini. Jadi ada dua input, ada RS sama BS. Oke. Nah, terus konversi ini dilakukan oleh elemen umpan balik yang fungsi transfernya adalah HS. Di sini. Nah, jadi peran penting lainnya dari elemen umpan balik dari HS itu adalah kodifikasi keluaran sebelum dibandingkan dengan masukan.
Jadi seperti yang tadi saya bilang, HS ini mengkonversi output tadi sebelum menjadi input di titik penjumlahan ini. Nah, pada gambar, sinyal umpan balik yang diumpamakan kembali ke titik penjumlahan untuk dibandingkan dengan input adalah BS. Oke, BS itu sama dengan HS dikali CS. Oke, selanjutnya 4.4 strip 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke chapter 4.3, yaitu representasi MATLAB untuk fungsi transfer. Nah, fungsi transfer sistem diwakili oleh dua array angka. Misalnya sebuah sistem didefinisikan oleh persamaan seperti di bawah ini. YS, fungsi YS per fungsi US itu sama dengan 25 per S kuadrat plus 4S plus 25. Nah, sistem ini dipresentasikan sebagai dua array. Masing-masingnya itu berisi koefisien polinomial, dan dalam penurunan pangkat S bisa ditulis sebagai berikut. 6-nya itu YS, berarti 25, dan US-nya itu kita anggap sebagai den. Tapi karena pangkat S-nya kita hilangkan jadi 1, 4, 25. Selanjutnya, ekspansi fraksi parsial dengan MATLAB. Nah, MATLAB ini memungkinkan kita buat mendapatkan ekspansi fraksi parsial dari rasio dua polinomial. Seperti bisa kita lihat di bawah ini. Nah, dalam hal ini tuh A1 itu tidak boleh sama dengan 0. Dan A1 dan BJ mungkin 0. 6 dan den itu adalah vektor baris yang menentukan koefisien pembilang dan penyebut dari BS per AS. Nah, karena BS-nya itu dianggap sebagai 6, maka bisa langsung kita tulis sebagai berikut di bawah ini. Vektor baris B1, B2, bla 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 sampai B sekian, dan dennya A1, A2, bla 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 sampai A sekian. Nah, komen untuk fungsi di atas pada MATLAB itu bisa kita tulis sebagai berikut. R PK sama dengan residu dalam kurung 6, den. Nah, nanti setelah ditemukan hasil R, P, dan K-nya, maka bisa langsung dijadikan ekspansi fraksi parsial seperti ini. Kemudian langsung masuk ke contoh dari ekspansi fraksi parsial menggunakan MATLAB. Contohnya misal ada persamaan seperti berikut. BS per AS itu sama dengan S pangkat 4 plus 8S pangkat 3 plus 16S pangkat 2 plus 9S plus 6 per S pangkat 3 plus 6S kuadrat plus 11S plus 6. Nah, pangkat S-nya ini kita turunin jadi 6 dan den. Jadi nggak usah kita tulis. Jadi 6-nya itu vektor baris berisi 1, 8, 16, 9, dan 6. Dan den-nya itu vektor baris 1, 6, 11, 6. Terus kita masukkan pada program MATLAB komen di bawah ini, yang RPK sama dengan residu dalam kurung 6, den. Untuk program pada MATLAB-nya dituliskan seperti MATLAB program 41 di bawah ini. Pertama kita tulis 6-nya dulu, kemudian kita tulis den-nya, terus kita tulis komennya. Maka nanti akan keluar hasil dari R, P, dan K-nya. Lalu setelah keluar hasilnya, bisa kita tuliskan sebagai berikut. Perlu diperhatikan bahwa MATLAB itu pertama-tama membagi pembilang dalam penyebut, dan nanti dia menghasilkan polinomial dalam S, dinamakan sebagai vektor baris K. Ditambah sisa perbandingan polinomial dalam S, di mana pembilangnya itu lebih rendah derajatnya daripada penyebut. Kemudian MATLAB itu memperluas sisa menjadi pecahan parsial dan mengembalikan residu sebagai vektor kolom R dan poles sebagai vektor kolom P. Nah, ini karena K-nya 1 dan 2, mari bisa kita tulis S plus 2. Kemudian R itu min 6 per S plus 3, karena P-nya 3. Kemudian R yang kedua ada min 4, kita tulis min 4 per S plus 2, karena P-nya itu yang kedua min 2. Dan begitu pula yang ketiga seperti itu. Nah, karena RPK ini adalah output program MATLAB 41, kita juga bisa mengubah ekspansi pecahan parsial itu kembali ke rasio polinomial BS per AS. Itu caranya seperti di MATLAB program 42 ini. Sebenarnya tidak beda jauh, hanya kita balik posisi 6 den dan RPK-nya.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 4.4 atau Transient Analysis with MATLAB. Oke, segini dulu. Ya. Ini adalah representasi MATLAB dalam transfer function system. Pada gambar ini, gambar di bawah, ditujukan sebuah blok dengan fungsi transfer. MATLAB menggunakan SYS atau sistem untuk merepresentasikan sebuah sistem. SYS sama dengan TF dalam kurung number dan deninum atau den. Di sini bisa dilihat di sini ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini ada sebuah persamaan ya. Sistem ini dapat dipresentasikan dengan dua himpunan, yang dimana setiap himpunan mengandung koefisien dari polinominal dari S, yaitu number itu 2S, berarti di sini ada 2 dan 25. Dan dennya ada di sini 1S kuadrat, di sini 1, 4S, di sini 4, dan di sini 25. Setelah itu masukkan ke program MATLAB seperti di sini. Maka akan langsung diketahui transfer function-nya. Step respond. Jadi apabila numerator dan denominator diketahui, maka dapat mendefinisikan sistem dengan SYS sama dengan TF, number atau num dan den. Lalu komen seperti step SYS atau step num den akan menghasilkan plot dari unit step function dan menunjukkan respon kurva pada display. Apabila kita menginginkan MATLAB untuk menginput plot kurva untuk 0 kurang dari sama dengan T dan kurang dari sama dengan T besar, di mana T adalah bilangan bulat kelipatan delta T, maka dapat dituliskan dengan komen di bawah ini ya. Jika step comment memiliki left argument seperti ini, maka MATLAB hanya memperlihatkan respon unit step, tapi tidak memperlihatkan kurvanya. Impulse respon. Unit impulse respon dari sistem dinamika kita dapat memperoleh hal tersebut dari komen MATLAB berikut. Komen MATLAB ini, komen dari di atas atau dari impulse system akan menunjukkan plot dari unit impulse respon dan menampilkan kurva respon impulse pada layar. Jika komen terdapat left hand argument, maka tidak akan ada plot yang ditampilkan. Response impulse. Impulse input. Response impulse dapat diamati ketika suatu benda mendapat gaya yang besar dalam waktu yang singkat. Secara matematik, input impulse tersebut dapat dinotasikan dengan fungsi impulse. Dalam mengerjakan fungsi impulse, hanya luasnya saja yang penting, tidak memandang bentuk dari bendanya. Ya, seperti ini. Di sini H adalah amplitude atau besaran dari gaya, T adalah satuan waktu. Sementara H delta T ini yang diarsir ini adalah areanya. Di sini tidak berpengaruh antara H dan T-nya karena di sini sama-sama besarannya walaupun luasan areanya berbeda. Hukum konservasi momentum. Gaya momentum sebuah benda menurut hukum 2 Newton adalah M kali V atau massa kali kecepatan yang dinotasikan dalam persamaan di bawah. Gaya sama dengan M kali A sama dengan M dV per dt sama dengan D per dt kali M kali V. Momentum adalah vektor sehingga memiliki besar dan arah. Dengan demikian apabila dikenakan gaya eksternal, maka momentum akan mengikuti gaya tersebut. Contoh, pada gambar di samping ini adalah ada dua benda, yaitu benda yang memiliki roda dan peluru. Benda yang berhenti dan memiliki spring damper, spring K dan damper B. Momentum dari benda M berhenti, namun hanya akan bergerak setelah peluru dikenakan. Dan kemudian gaya momentum akan serap spring dan damper. Jadi setelah peluru ini menabrak benda, maka benda ini hanya akan bergerak ketika peluru menabrak. Setelah itu, benda M akan berhenti ketika spring dan damper ini menyerap gayanya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.